Ya Tuhan, padahal baru kemarin aku tertawa bersama keluarga dan teman-teman, tapi sekarang aku harus sendirian dalam kegelapan. Kamu tidak sendirian. Hah? Siapa kamu? Aku adalah wujud dosa-dosamu semasa hidup. Kenapa kamu ada di sini? Tentu saja untuk membalas semua perbuatan burukmu. Tidak, tolong jangan lakukan itu. Percuma kamu memohon. Bersiaplah. Ya. Cah. Cah. Bapak, tidak terasa engkau telah pergi meninggalkanku. Semoga engkau di sana baik-baik saja. Tidak ada yang bisa kuberikan selain mengirimkan doa yang terbaik untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Berdirilah. Tidak, aku tidak mau. Baiklah, jika kamu memaksaku. Ya. Tunggu. Mengapa kau menghalangiku? Aku membawakan hadiah yang dikirimkan oleh anaknya. Apa itu? Bacaan surah Yasin disertai tahlil dan doa-doa kebaikan untuknya. Lantas kenapa? Berhentilah sejenak. Biarkanlah dia mendengar ayat-ayat Allah dan menikmati doa-doa anaknya. Baiklah, tapi aku tetap akan kembali nanti. Bersyukurlah, karena bacaan surah dan doa-doa yang dikirimkan anakmu, kini kamu mendapat keringanan hukumanmu. Terima kasih ya Allah. Nikmati waktumu sebelum dosa-dosamu kembali menghukummu. Baik. Dengar semuanya, anakku mengirimkan bacaan surah Yasin. Dia juga membacakan tahlil dan doa-doa kebaikan lainnya. Semoga kalian bisa menikmatinya. Terima kasih anakku. Barang siapa yang mengunjungi makam seseorang dan membacakan surah Yasin, maka pada hari itu Allah meringankan siksa kubur mereka dan diberikannya kebaikan bagi sejumlah penghuni kubur di pekuburan itu. Wallahi jamaah sekalian, yang bersama Al-Quran tidak akan merugi. Berkah rizkinya, berkah umurnya, terjamin kebahagiaan. Allah subhanahu wa ta'ala hanya minta satu: berkenan bersama Al-Quran di dunia. Apa yang kita dapat? Apa yang akan dibalas? Akan Al-Quran temani kita di dunia, akan temani kita saat sakratul maut, akan temani kita di kuburan membela kita, akan menemani kita saat kita dibangkit oleh Allah, akan menemani kita saat hisab, akan menemani kita saat berjalan di atas sirat yang sangat tipis dan panjang, bahkan tajam jalanannya. Begitu sampai ke surga, apakah Al-Quran melepas? Tidak akan melepas. Al-Quran masih berkenan, padahal kita hanya cuma sekali berteman sama Al-Quran di dunia. Dia begitu luar biasa panjangnya bertemanan sama kita sampai ke surga, bahkan akan temani kita masuk surga. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, yuqalu liqari'il Quran, ahlul Quran di dunia yang kesibukannya baca, kesibukannya hafal, tidak membuangkan waktu sia-sia, selalu bersama Al-Quran. Allah suruh dia, bacalah dalam surgamu, naik derajatmu. Baca, naik lagi, tambah lagi baca, naik lagi, sampai di posisi mana pun anda berhenti baca, disitulah posisimu di dalam surga. Niat apa? Anda punya hajat, punya soalan, punya masalah, punya hutang, ingin haji, ingin umrah, suami istri yang sudah lama menikah belum punya keturunan, anda lagi sakit, subhanallah, berbanyak salawat, jamin obat semua. Ini bukan kata saya, kata Rasulullah SAW. Sebagaimana di hadis yang dihasankan oleh ulama, tukfa hammuk wa yughfaru dhanbuk wa tuqda hajatuk. Dalam salawat kepada Rasul, anda mendapatkan 3 hal. Di luar syafaat, anda dapat 3 hal. Yang pertama, dikabulkan segala hajat. Yang kedua, diampuni segala dosa. Yang ketiga, mendapatkan kemudahan dari segala kesusahan. Segala sulit, susah, Allah kasih kemudahan. Mereka berteriak-teriak di dalam api neraka.
Mereka mengatakan akhrijna minha. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ya Allah. Kami akan beramal soleh, tidak seperti yang kami amalkan dahulu ya Allah. Allah mengatakan, bukankah kami sudah kasih umur kepada kalian? Kami kasih waktu kepada kalian untuk beramal. Tapi nggak ada yang ini. Asakan azab yang Allah berikan kepada kalian. Iblis salah, nggak merasa zalim, masih merasa benar aja. Jadi kalau ada manusia sekarang udah salah, tetap merasa benar, itu patut dipertanyakan. Dia manusia apa? Bukan saya yang bilang tuh. Ya, dia manusia atau hamba yang sedang dipengaruhi iblis. Kalau sedang dipengaruhi, cepat berlindung kepada Allah. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Cepat sebelum tiba masanya iblis berlepas diri kepadamu. Awas, hati-hati. Idz tabarra alladziina tubi'u minal ladziina tabau ra'ul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika yang diikuti itu kemudian berlepas diri. Ketika disidang oleh Allah, ada yang mengatakan, ya Allah, karena dia saya ikut. Kata iblis, saya nggak ikutan. Saya tuh nggak pernah maksa kamu, saya cuma goda. Salah kamu sendiri ikut. Iblis jadi bilang, saya cuma goda, saya nggak maksa. Tuh iblis tuh pinter tapi keblinger. Beneran. Jadi begitu disidang di hari kiamat, dia mengelak. Ittabaru alladziina tubi'u minal ladziina tabau. Ketika yang diikuti setan iblis itu berlepas diri dari yang mengikuti. Dipaksa, jangan sholat dulu, ayo kita nonton dulu, ayo kita makan ini dulu, ayo kita pesta, meninggal di situ. Yang ngajak ketika disidang, yang diajak ya protes, ya Allah, karena dia saya kemudian tidak sholat. Maka keluarlah wujud aslinya setan itu. Tidak ya Allah, saya kan nggak maksa, saya cuma ngajak. Salah dia ikut. Tugas saya kan cuma bisikin doang. Alladzi yuwaswisu fi. Saya cuma bisikin di hati dia, salah dia sendiri ikut. Tuh, mau jawab apa coba? Iblis tuh begitu. Langsung tolak aja seketika. Jadi kalau saya dulu dari kecil tuh begitu, di pesantren ada bisikan-bisikan, iblis kamu akan menang. Gituin aja. Kenikmatan iman, manisnya iman. Salah satunya adalah ketika kita merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kecintaan kita kepada Allah dan tuntunan sunnah Rasulnya itu lebih daripada sebelumnya. Jadi ketika Allah sudah jadi prioritas dalam diri kita, maka di situ Anda akan dapatkan di antara kenikmatan dan manisnya iman. Baik, jadi yang pertama, syukuri dulu ini. Dan cara bersyukur tidak sekedar mengucapkan Alhamdulillah. Saya sering katakan kepada Anda, syukur itu adalah ungkapan yang membutuhkan konsistensi dan komitmen kita. Dalam bahasa bebasnya, syukur itu ungkapan terima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan peruntukan yang Allah tetapkan. Misal, Anda diberikan nikmat sehat mata. Anda ingin mensyukuri nikmat mata, tidak cukup dengan Alhamdulillah, tapi gunakan mata ini sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Saya pernah membaca sebuah hadis, Ustadz, yang mengatakan bahwa setiap muslim itu pasti masuk surga selama dia tidak musyrik. Pertanyaan saya, kalaupun seorang muslim ini ibadahnya biasa-biasa saja, itu masuk surga dan pintu yang mana, Ustaz? Terima kasih. Apakah setiap muslim itu berpeluang masuk surga? Betul. Jika masih ada iman dalam dirinya, itu terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Kitabul Iman, bab yang pertama, kitab yang pertama, nomor hadis dari 8 sampai dengan hadis ke-10. Paling kiri di pertengahan posisi di kitab ini. Jadi di Kitabul Iman ada 57 hadis. Di antara babnya menyampaikan, perhatikan kalimatnya, setiap orang beriman itu akan masuk surga sepanjang ada kadar iman dalam dirinya, walau kana bimithli dzarrah, walaupun kadar iman itu kecil masih ada dalam dirinya. Bahkan hadis lain mengatakan kalau dia masih mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayati, di akhir hidupnya, dakhalal jannah, masuk surga. Nah, hadis terusannya saya katakan tadi sampai hadis nomor 10, hadis terusannya, kalaupun dia bermaksiat selama hidupnya, maka kemudian maksiat dengan dosa itu akan ditimbang. Detailnya bisa dilihat di hadis Muslim nomor hadis 5611, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi kurang lebih demikian. Muslim ini beriman, kemudian dia beramal soleh, contohnya sholat, dia puasa, dan seterusnya. Dia juga beramal salah. Maaf, dia gibah, dia senang mencela, dia berselisih, dan seterusnya. Maka pahala amal soleh ini akan ditutupkan kepada amal salah. Ada orang sholat, setelah sholat mencela orang lain, maka pahala sholatnya diberikan kepada yang dicela otomatis. Tapi kalau sedang dicela nggak usah marah, itu transfer pahala otomatis. Anda sedang digandakan pahala, jadi nggak usah mengeluh.
Anda diberikan pahala, kenapa Anda kemudian bersedih? Dan yang paling aneh, dikembalikan lagi pahalanya dengan balas mencela, gitu kan? Ya, dan gak usah pasang status. Dicela orang pasang status, aku sedang dapat pahala, dia dapat dosa. Gak usah, balik tuh. Nah, yang jadi masalah kemudian ada orang yang pahalanya banyak tapi hancur oleh amal salahnya. Habis. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis kemudian bekal kebaikannya, tersisa keburukannya, maka ditimpakanlah keburukan orang itu kepada dia, faturiha finnar, dilemparkan ke neraka. Maka disebut orang muflis, orang yang bangkrut, gak punya modal lagi untuk amal solehnya. Nah, orang ini akan nanti, mampir dulu ke neraka untuk membersihkan kadar dosa titipan akhirnya. Setelah bersih semuanya di hadis Al-Bukhari, maka diambil dia dalam keadaan gosong, baru dimasukkan ke surga. Saat masuk surga, dia sudah tidak ingat lagi dengan siksa neraka. Saking nikmatnya surga. Tapi jangan bercita-cita seperti itu. Yang penting ke surga, tidak ya. Karena neraka itu